Racikan Berita. Sebenarnya ini adalah gambaran kenyataan, namun ini adalah gambaran dari rakyat Indonesia. Betul. Tapi hari ini justru terbalik. Apabila rakyat mengkritik, rakyat memberikan evaluasi, memberikan masukan. Saya sudah menangkap Jokowi. Yang harusnya ini adalah tugas kepala KPK, tapi karena Anda semua tidak becus, maka tugas Anda digantikan oleh emak-emak. Ya, Anda sebagai ketua KPK, Anda tidak punya integritas. Anda tidak tahu mana yang Anda tidak tahu mana yang memang penjahat negara. Dan Anda juga tidak mengerti apa yang dimauin oleh rakyat. Jadi saya minta, saya akan masuk untuk hanya menyerahkan Jokowi. Ya, betul. Ikut. Tangkap. Silakan diterima bapak-bapak KPK. Kami sudah membawa Jokowi ke dalam KPK. Jokowi. Ikut ini. Kepada KPK agar proaktif untuk menerima kami untuk perwakilan penyerahan secara simbolis, yaitu Joko Widodo. Karena kami bagian dari bangsa ini yang ingin membantu KPK agar KPK betul-betul proaktif terhadap rakyat. Jangan takut, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kawan-kawan yang ada di sana itu hanya memberikan simbolis kepada KPK. Kenapa? KPK tidak juga mau peduli terhadap ini. Apakah takut dengan rakyat? Rakyat akan membantu apabila KPK proaktif dan mau diberikan masukan. Apabila KPK juga tidak mau menerima secara simbolis Joko Widodo, jangan juga disalahkan para emak-emak ini. Coba pimpinan KPK, wahai pimpinan KPK, Anda sebagai pemimpin, dengarkan rakyat. Hari ini datang dengan sukarela untuk membantu KPK. Karena hari ini tidak terdengar para koruptor diadilin dengan benar. Jangan kalau sudah viral kalian seolah-olah kebakaran jenggot, saling menyalahkan. Dengarkan, wahai pimpinan KPK, kami ini adalah perempuan-perempuan yang sudah kusur. Kami juga tidak punya tenaga yang kuat, tapi kami punya tekad yang kuat untuk berjuang. Jangan halang-halangi kami yang hari ini datang di tempat ini. Kondisi negara kita hari ini sudah tidak baik-baik saja. Maka kami rakyat Indonesia yang tergabung beberapa aliansi ini ingin memberikan masukan dan menyerahkan secara simbolis, yaitu Joko Widodo segera diadili beserta kroni-kroninya. Kenapa di KPK ini tidak pernah mau peduli terhadap rakyat? Gedung ini dibangun oleh keringat rakyat, oleh air mata rakyat, darah
ini seperti lagu Ben Sentani yang bayar-bayar. Siapa yang membayar, itulah diutamakan. Tolong semua para aliansi yang hari ini tergabung, kita tetap satu tujuan, hari ini menyerahkan Joko Widodo terhadap pimpinan KPK. Segeralah pimpinan KPK untuk keluar, untuk mewakili secara simbolis. Jangan juga lambat seperti pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kalian lakukan. Kalau kalian tidak mau dimaki para mak-mak, segeralah keluar, terimalah penyerahan ini. Cobalah sedikit segera. Apakah pimpinan KPK hari ini tidak ada? Apakah tidak ada yang bisa mewakili? Apakah tidak punya nyali untuk berhadapan terhadap ibu-ibu ini, terhadap kaum mak-mak yang hari ini datang dengan sukarela maka kita berikan waktu 5 menit lagi. Apabila dalam waktu 5 menit tidak bisa ada yang menerima, inilah wajah pimpinan KPK yang sesungguhnya. Memang tidak mempunyai nyali. Nyalinya sudah bergadekan terhadap para oligarki yang hari ini menggerogotin lambang negara kita, Garuda. Ibu-ibu, kita berikan waktu 5 menit. Apabila pimpinan KPK tidak ada yang mewakili, inilah kita buktikan dan kita berikan sebuah catatan fakta kepada rakyat Indonesia yang hari ini menggaji Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saudara-saudaraku sekalian, kami telah mengawali tadi konvoi ya dari Masjid Al-Azhar, dilanjutkan secara perlahan-lahan kami mendatangi Kementerian ATR BPN. Di sana kami berorasi ya. Kami menyentil ATR BPN yang hari ini terasa pelintat-pelintut dalam menyelesaikan pagar laut. Ya, semoga Bapak Nusron Wahid diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menyelesaikan pagar laut. Jangan menghapuskan apa yang sudah dihapus. Jadi ini kondisi kembali kepada kondisi semula. Orang diberi harapan seakan-akan akan terjadi suatu penyelesaian, ternyata rakyat Indonesia mendapatkan big zong. Lalu perjalanan kami lanjutkan ke Mabes Polri. Kami juga memberi sentilan kepada Polri yang kami cintai. Walaupun Polri dalam keberadaannya 10 tahun terakhir ini sangat menyakiti masyarakat, harus diakui ya, karena ada semacam kondisi di mana orang menyebutnya sebagai partai coklat ya, yang kondisinya ini selalu membela kepada kepemimpinan Joko Widodo, tidak bisa Anda hindari itu.
kami memberikan sentilan. Semoga di kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto ada perbaikan. Ya, semoga. Karena perlu Anda ketahui bahwa posisi daripada Kepolisian Republik Indonesia hari ini, mohon maaf, berita buruk nomor 1 terkorup di Asia Tenggara. Betul. Ya, dan nomor 18 di dunia. Sungguh bukan merupakan prestasi yang bisa dibanggakan. Kami tidak mempersalahkan, ya. Kalau yang bawah-bawah ini insya Allah masih baik. Tapi kalau yang atas nggak tahulah. Yang jelas kebijakan Anda sangat menyakiti hati rakyat. Semoga di sisa kepemimpinan Bapak Sigit Listio bisa berbuat baik. Perjalanan kami lanjutkan ke KPK pada saat ini. Kami meminta, walaupun KPK saat ini adalah hasil pilihan dari mantan Presiden Joko Widodo, bukan halangan bagi kalian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Betul? Perlu Anda ketahui, banyak dark number, banyak perkara-perkara yang mandek tidak Anda selesaikan karena menyangkut keluarga Joko Widodo. Di antaranya tentang perkara JEP, jelas-jelas itu. Kemudian perkara yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun, semuanya ada banyak dan kroni-kroninya. Ya, Anda mengetahui bahwa Anda sesungguhnya sudah dilemahkan. Oleh karena itu bangkit jika Anda masih menghendaki diri Anda berdiri secara tegak sebagai organisasi super body. Ya, jangan sampai terus-menerus Anda mengalami penurunan sehingga hilang kepercayaan masyarakat dan kami menganggap Anda tidak perlu ada karena hanya percuma menghabiskan uang negara dan menyakiti hati rakyat. Betul. Bapak Ibu sekalian, jika KPK benar, jika KPK jujur, Indonesia tidak akan menjadi negara miskin. Kita ini negara kaya, dipenuhi dengan sumber daya alam. Akan tetapi karena korup dalam pengelolaan, maka Indonesia berhutang hari ini hampir 8.000 sekian triliun. Padahal itu angka kecil yang bisa dibayarkan jika pengelolaan itu benar. Betul. Kami ingin mengatakan yang kedua, jangan Anda mencoba-coba menjadikan diri Anda sebagai alat gebuk pemerintah. Ingat baik-baik, tangkap yang harus ditangkap. Jangan tangkap yang tidak boleh ditangkap. Hidup KPK jika ingin hidup. Hidup KPK jika KPK baik. Betul. Nah, oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, hadir di sini beberapa orang yang merasakan langsung kepedihan rakyat, kesakit hatian rakyat. Kami akan memberikan kesempatan pelan-pelan satu persatu di sini. Yang paling hit hari ini, no viral, no justice. Saya kasih kesempatan kepada Ahmad A. Rosim, mewakili Banten. Kita mencintai Banten atau tidak? Mencintai NKRI atau tidak? Banten adalah pintu gerbang untuk membebaskan Indonesia dari oligarki. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama tokoh masyarakat Provinsi Banten sebagai Ketua Pimpinan Mubalik Indonesia Provinsi Banten, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo bahwa Bapak Presiden Prabowo akan memberantas korupsi sampai ke negeri antariksa, sampai ke ujung langit. Ini tentu sebuah semangat yang tinggi. Kami masih berharap ke KPK ini dapat ditindaklanjuti oleh KPK dengan sebaik-baiknya. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta konvoi kedaulatan rakyat Republik Indonesia, di depan KPK kita masih menaruh sebuah harapan agar KPK dapat menindaklanjuti semua apa yang menjadi persoalan di negara kita, baik persoalan PSN PIK 2 maupun PSN yang lainnya yang banyak merugikan rakyat banyak di wilayah di seluruh NKRI. Saya sebagai Mubalik Indonesia tentu saya berharap agar para koruptor ditindaklanjuti oleh KPK sebagaimana ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Tentu saja saya di sini mengharapkan bahwa kita sebagai umat, sebagai bangsa untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila sudah datang keadilan, sudah datang kebenaran, qul ja'al haq
wa zahaqal batila innal batilu kana zahuqa. Apabila datang kebaikan, datang kebenaran, datang keadilan, maka tunggulah saatnya kebatilan itu akan hancur. Oleh karena itu, tentu saja ini kita berharap kepada KPK agar ini dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Saya berharap dengan teman-teman, kedatangan kami di sini bermaksud untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam mensikapi semua persoalan yang ada. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Ar-Rosim yang sudah mewakili Banten yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, peristiwa Banten terkait erat dengan PIK 2 dan PIK 1. Ya, PIK 2 yang telah disematkan PSN di sana mengundang begitu banyak masalah, dan pada hari ini kami sedang menggugat di Pengadilan Jakarta Pusat dengan perkara nomor 754. Mohon rakyat Indonesia semuanya ikut memantau ya. Bapak Ibu sekalian, PIK 2 mengundang sebuah tanya. Orang mengatakan jangan rasis. Siapa yang rasis? Kami tidak rasis. Mau bukti? Hari ini ternyata PIK 2 tidak makan korban rakyat Indonesia, tapi juga saudara kita yang adalah juga orang Indonesia, tapi ada keturunannya. Siapa dia? Charlie Chandra. Silakan Bang, ceritakan perihnya perasaan Anda terhadap PIK 2. Silakan. Saudara-saudara sekalian, nama saya Charlie Chandra. Saya adalah korban nyata dari Proyek PIK 2. Tahun 2013 tanah kami tiba-tiba diserobot oleh segerombol orang yang tidak kenal. Kami tidak kenal. Dan kami dipaksa jual dengan harga murah. Namun apabila kami menolak, maka mereka akan merampas, menjual belikan itu tanah sebelum mereka beli dari kami. Dan kami sebagai pemilik akan dikriminalisasi. Bahkan saya pernah dalam tahanan Polda Banten selama 2 bulan. Dan saya hanya bisa keluar apabila saya tanda tangan surat perjanjian tidak akan menuntut pengembang, tidak akan melapor pengembang. Saya sampai hari ini tidak pernah melapor dan tidak pernah menuntut karena saya tidak percaya itu akan mendapatkan hasil. Tapi saya lihat beberapa hari ini, beberapa minggu ini KPK menangkap pengusaha-pengusaha yang sebelumnya itu disebut hebat dan tidak tersentuh. Maka saya sangat bangga dengan pimpinan KPK saat ini, dan saya ingin menawarkan data nyata, data yang dengan bukti-bukti yang nyata bahwa adanya pemain dengan oknum dan pejabat-pejabat pemerintah dengan pengusaha. Silakan Bapak KPK mengundang saya datang dan saya akan berikan data saya termasuk semua korban lainnya yang sudah memberikan data kepada saya. Terima kasih. Bubarkan saja KPK karena tidak ada fungsinya terhadap rakyat, koruptor di mana-mana. Tapi sampai hari ini Racikan Berita